Shalom, mejua-jua, mamre, GBKP, sini kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali kita ibas ngorati karena kata Tuhan sebagai bahan persiapan kita guna bengket kubas PA mamre periode minggu enda. Maka sope dengar raduras kita lajar karena kata Tuhan, mari si pubulat ukur taraduras kita artoto. Terpuji kam Tuhan di bata Bapa kami, ibas kerina keleng atendu si ibre kenduman kami. Malam kel ate kami, janah meriah kel ukur kami. Maka ibas kesempatan enda kembali ate kami erlajar karena katandu, gelah tangkas man kami. Uga kami harus mencibalkan diri kami, ngelakokan kai singena atendu. Maka mari Tuhan, kam singran arah kemandu pandita kami, kesasi badia sing kuasai kami kerinana, gelah katandu indah kari banci yang kai kami, i bagikan kami, i saksikan kami, ibas kami kari RPA, ras si paling utama, i pakekan kami, ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ertoto, ras ngatakan bujur. Amin. Mamre sini kelengi kami, ogenta ibas PA minggu enda, ibuat ibas kitab Matius 12 ayat 46 sah 50. Matius 12 ayat 46 sah 50 bagenda kata naman banta. Nande ras senina Yesus. Asum Yesus ngerana denga, rah nandena ras seninana. Tedis ia idarat, sebab atena jumpai Yesus. Makanina sekala si ije man Yesus, idarat nandendu senina-seninandu jumpa atena ras kam. Tapi ngaloi Yesus, isekin nandengku, isekin seninangku. Jenari itu duh Yesus ajar-ajarna janah nina, enda kap nandengku ras senina-seninangku, isen dalankan kai singena ate di bata bapangku, iya kap seninangku turangku ras nandengku. Bagenda kekelengan kami si jadi bahan ogen PA mamre minggu enda, tema emekap jabu sindalanken singena ate di bata. Jabu sindalanken singena ate di bata, ras kita membahas bahan PA ta enda dikaitkan dengan kekerabatan yang merupakan bagian dari tata nilai GBKP. Tujuan ibas kita ngorati karena kata Tuhan enda pertama gelah kamambre banci ngertikan keluarga rikutkan teks. Makana si peduakan gelah kamamre ngasuk engkelengi kerina kade-kadendu salu kekelengan di bata. Ya, sebagai penghantar mamre, kita sama-sama paham dan sama-sama tahu bahwa dalam konteks kita kalak karo, kekerabatan adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, dalam budaya kita kalak karo, kekerabatan itu sangat penting. Enda teridah arah kekerabatan silit ibas kita karena merga si 5, rakut si 3, tutur si 8, ras bage pe perkade-kaden si 10-2 tambah sada. Semua ini membentuk identitas, rasa memiliki di antara kita. Tanpa kekerabatan ibas kalak karo, seseorang itu terasa kehilangan tempatnya. Maka banci bayangkan du, adilit sada peristiwa ya, sebuah keluarga besar sedang mengadakan pesta adat, biasanya itu kan semua memiliki peranan. Lit kena tegunta. Nah, tapi lit tiba-tiba sekala si ngatakan bahwa saya tidak mau ikut aturan keluarga ini, saya mau berjalan sendiri. Kayak kam dusi terjadi. Pasti hubungan menjadi renggang, kebersamaan pun bisa retak. Makanya di tengah-tengah kuatnya nilai kekerabatan ini, baik dalam kehidupan secara kebersamaan bagi PBS kita kalak karo, Yesus dalam Matius 12 ayat 46 sah 50 mengajak kita melihat makna keluarga ya, kekerabatan itu dari perspektif yang lebih dalam. Jadi bukan hanya berdasarkan darah, tetapi berdasarkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Masuk genduari kita kubas penjelasan teks ya. Perikop kita ini Matius 12 enda kekelengan Tuhan ayat 46 sah 50 itu terjadi ketika Yesus sedang mengajar orang banyak. Dalam pasal 12 Injil Matius ini, situasi pelayanan Yesus pada saat itu bisa kita lihat cukup berat. Ia dipersoalkan karena menyembuhkan
pada hari Sabat. Enda karisi ida ibas ayat sada 10:4. Lalu dia juga ditolak oleh sebagian pemimpin agama, bahkan dituduh mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Enda karisinen ibas ayat 22-24. Penolakan dan ketegangan semakin meningkat pada saat itu. Maka dalam konteks seperti inilah nandai ras sebagai pesenina Yesus untuk bertemu dengan dia. Ayat 46 kita lihat tadi bagaimana ada orang yang mengatakan bahwa nande rasenina Yesus sangana idarat, sedang berdiri di luar dan ingin berbicara dengan Yesus. Nasta yang kekelangan Tuhan tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi motivasi kedatangan nande rasenina Yesus. Namun, melihat situasi pelayanan Yesus yang penuh tekanan pada saat itu, sangat mungkin kehadiran mereka itu didorong oleh keprihatinan sebagai keluarga. Dan kalau kita lihat nanti di perikop paralel kitab Matius 12 ini, yaitu kitab Injil Markus pasal 3, kita lihat nanti di ayat 20-21, dicatat di situ bahwa keluarganya datang karena menganggap situasi pelayanan Yesus begitu padat dan menegangkan. Bahkan ada yang menganggap Yesus tidak waras lagi, Nina IJ. Sehingga mendengar hal itu, keluarganya datang hendak mengambil Yesus. Dalam terang konteks ini kekelangan Tuhan, mamre kami, kedatangan ibu dan saudara-saudaranya dapat dipahami sebagai bentuk perhatian, kekelangan. Bisa jadi untuk menguatkan, mendampingi, atau bahkan mengingatkan Yesus agar lebih berhati-hati di tengah-tengah ancaman yang ada pada saat itu. Secara manusiawi, hal ini sangat wajar pastinya. Ini sebagai respon keluarga yang mengasihi terhadap situasi yang berisiko pada saat itu terhadap Yesus. Maka kita lihat juga dalam konteks Yahudi, keluarga itu memiliki otoritas dan peran yang sangat kuat. Seorang anak laki-laki, terlebih sebagai anak sulung, itu memikul tanggung jawab terhadap ibunya. Maka secara sosial, secara budaya, wajar bila Yesus segera keluar untuk menemui mereka. Namun kita lihat di teks di nats kita, respon Yesus tampak mengejutkan. Ketika diberitahukan bahwa ada ibu dan saudara-saudaranya berada di luar dan ingin berbicara dengannya, Yesus berkata, "Ise nandengku, ise senina sinangku." Lalu setelah itu dia menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah ibunya, dialah saudaranya laki-laki, dialah saudaranya perempuan. Pernyataan Yesus ini bukanlah penolakan mamre. Itu harus kita pahami. Pernyataan Yesus ini bukanlah penolakan terhadap Maria sebagai ibunya atau keluarganya, saudara-saudaranya. Yesus tetap menghormati ibunya, namun ia sedang memperluas makna keluarga ataupun kekerabatan bagi Ningkamindai dalam terang kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Keluarga Allah itu tidak dibatasi oleh hubungan darah, suku atau status sosial. Ini yang dipertegas oleh Yesus. Keanggotaan dalam keluarga Allah ditentukan oleh satu hal, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ungkapan keluarganya berdiri di luar, sementara murid-murid berada di dalam rumah, itu juga mengandung makna simbolis. Mereka yang berada di dalam itu adalah orang-orang yang sedang mendengar dan menerima pengajaran Tuhan. Yesus tidak menolak keluarganya, bahkan ia tidak meremehkan hubungan darah di sini, tidak sama sekali. Namun ia menegaskan bahwa kedekatan fisik tidak otomatis berarti kedekatan rohani. Kedekatan sejati dengan Tuhan ditentukan oleh respon terhadap kehendak Tuhan. Enda berulang-ulang ipesahman bantah. Lalu kita lihat juga di ayat 50 ada kata melakukan. Dan ini merupakan pusat ajaran dalam teks ini Dalam bahasa Yunani, kata melakukan ini menunjukkan pada tindakan yang nyata dan berkelanjutan. Yesus tidak berkata siapa yang mengetahui kehendak Bapa atau siapa yang mendengar kehendak Bapa, tidak. Tapi dainina siapa yang melakukan yang melakukan kehendak Bapa. Dengan kata lain, ketaatan
adalah tanda sejati dari relasi dengan Tuhan. Identitas sebagai keluarga Allah bukanlah sekedar pengakuan di mulut kekelengani Tuhan mamre kami, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selaras dengan firman Tuhan. Maka jadi aplikasi mamre yang bisa kita tarik adalah firman Tuhan pada kesempatan ini menolong kita melihat bahwa keluarga sejati bukan hanya dibangun atas dasar darah. Yang dapat dari pertama ya, dari berulang-ulang dipertegas kami melalui kata dibata. Tetapi ya, hubungan keluarga sejati itu atas dasar ketaatan kepada kehendak Tuhan. Hal ini juga jelas diterangkan ya mamre kami dalam tata nilai GBKP tentang kekerabatan. Jadi bagi kita 5 tata nilai GBKP ya, dan itu bisa nanti kita lihat di buku GBP GBKP 2026/2030. Ya, ada kasih, ada kejujuran, ada keugaharian, ada kekerabatan, dan ada juga tentang kesetiaan ya. Jadi kekerabatan dijelaskan itu adalah wujud konkret dari persekutuan orang percaya. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, 1 Korintus 12, di mana setiap anggota saling membutuhkan dan menopang. Dan dalam konteks kekerabatan karo yang sangat inklusif juga terlihat ada konsep perkadekaden 10 2 tambah sada. Si ertina mamre ya, dalam konteks ya kalak karo, dalam kebudayaan kalak karo, sekalipun tidak ada merganya, tidak ada berunya ya, tapi kalau kita kaitkan dalam kekerabatan kita kalak karo, ada hubungannya, ada relasinya dengan kita. Dia diterima dalam kehidupan kita, jadi teman meriah kita memang iya. Makanya melalui budaya karo dan juga tata nilai GBKP sangat jelas kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai kekerabatan. Semua itu gunanya untuk mengatur hubungan, peran, dan kehormatan dalam kehidupan bersama. Walaupun ya pada kenyataannya sekalipun ini sudah dijelaskan kepada kita, kita masih melihat sekali banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan di keluarga besar. Kadang itu karena warisan lah, kadang karena itu masalah adat lah, kadang itu karena ego atau gengsi kita. Maka di sini pada kesempatan ini mamre firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita bahwa Yesus berkata keluarganya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya kekeluargaan sejati, kekerabatan itu bukan hanya soal struktur dan hubungan darah, tetapi soal hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Maka jika ada keluarga ya, di internal keluarga, di internal gereja masih ada iri hati, tidak mau saling mengampuni, mudah tersinggung, masih memelihara dendam, maka sesungguhnya ya keluarga itu atau gereja itu atau persekutuan itu belum sepenuhnya menjadi jabu sindalan singena ate dibata. Kai singena ate dibata, apa maksudnya melakukan kehendak Tuhan? Emekap kekelengan, ada kasih. Sebab kehendak Tuhan itu dinyatakan paling nyata dalam kasihnya kepada kita manusia. Ini jelas dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, mamre. Dia sudah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus di kayu salib. Dan Yohanes tegas mengatakan di 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu sebagai keluarga Allah, mamre dipanggil untuk saling mengasihi. Kasih itulah yang membangun dan menjaga kekerabatan, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga besar kita, maupun dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja, bahkan di antara kita umat manusia. Jika kasih menjadi dasar, maka pertengkaran dapat berubah menjadi pengampunan, permusuhan menjadi perdamaian, dan perpecahan menjadi kesatuan. Enda kap kami mamre si banci ipesah kami ibas kesempatan enda sebagai tambahan ibas kam kari mempersiapkan diri guna bengket kubas PA mamre minggu enda. Tuhan si masuk rina katana enda turah jana erbuah ibas kegeluhenta mari ertoto kita. Bujur Tuhan, radoras kami ngor lajar karena katandu. Singingatkan kami bas kesempatan enda, segelah kami tetap ikut dan mau dan patuh mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, sebab emekap singena atendu ibas kegeluhan enda. Maka ajarindu kami Tuhan, segelah arah kami ngikutkan katandu, ngangkai karena katandu, banci
Ibangun kami, jabu kami, persekutuan kami, bagi singena atendu. Segelah pe, gelar Tuhan tetap termulia, ibas kami kerinana. Kam Tuhan si pepankan katandu enda, ibas gelar Yesus Kristus kami artoto. Amin. Majua-jua mamre sini kelengi kami, sampai jumpa ibas PA Mamre minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta. Mari si tingkatkan relasi taras Tuhan di batata. Tuhan Yesus si masu-masu.